Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuk di dalam panggilan beribadah. Kami undang untuk bangkit berdiri. Menjelajah kehidupan bukanlah hal yang mudah untuk bisa dijalani sendirian. Kehidupan menuntut keluarga untuk saling menopang. Itulah kehendak Kristus kepada setiap anggota keluarga untuk saling mempedulikan. Kristus tidak menginginkan antara insan saling menyingkirkan, tetapi di dalam keunikan kita, hendaklah kita saling menerima dan saling membebaskan daya untuk memuliakan Allah. Untuk itulah Allah dengan kasih yang besar mempersatukan kita menjadi keluarga, yaitu keluarga Allah. Dan kita sebagai umat patut bersukacita. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, adik-adik, para pemuda, Eyang Kakung dan Eyang Putri yang dikasihi Tuhan, sukacita bukan hanya sekedar kata atau istilah yang hanya menyenangkan untuk didengar saja. Sukacita akan lebih terasa jika diperjuangkan bersama di tengah keluarga. Sukacita itu akan selalu nampak dalam diri manusia yang senantiasa menyerahkan diri untuk dibentuk oleh Allah dan yang menyediakan diri untuk sesama. Bahkan dalam keterbatasan, sukacita itu bisa nampak dalam penerimaan diri serta kejujuran kepada Tuhan. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat 318, bait yang pertama, berbahagia tiap rumah tangga.
Kekasih Tuhan, kita masuki pengakuan dosa. Hendaklah tiap-tiap insan di tengah keluarga merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar adalah orang berdosa, sekaligus percaya bahwa Bapa Surgawi akan mengasihinya dalam Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa. Dipersilahkan doa secara pribadi. Bapa di surga, inilah doa kami secara pribadi, doa pengakuan dosa. Kami bertobat di hadapan-Mu Tuhan, kami mohon ampun. Dalam nama Yesus, amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 26 bait yang pertama, mampirlah dengar doaku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kekasih Tuhan, kepada semua orang yang menyatakan penyesalannya dan yang mencari Yesus Kristus untuk keselamatan mereka, pengampunan dosa ada di dalam Tuhan yang mengasihi kita, hamba-Nya, yang sekaligus memberi kita kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, berita anugerah Tuhan bagi kita dinyatakan seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai dengan 20 yang menyatakan demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Oleh karena Allah sudah memperdamaikan kita dengan dirinya, mari kita juga saling berdamai sebagai keluarga dengan orang tua, anak-anak, sahabat, dan keluarga kita. Jemaat yang ada di rumah masing-masing, kami persilahkan untuk saling mengucapkan salam damai satu dengan yang lain. Jemaat kami persilahkan untuk duduk. Saat ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, masih dalam suasana bulan keluarga, saat ini Tuhan di dalam ibadah kami akan bersama-sama menerima firman-Mu. Mampukan kami untuk menerima dan mewujud nyatakan dalam hidup kami sesehari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita minggu ini dari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebahagiaan Orang yang Diampuni Dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritakan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Berani akui dan terima. Berani akui dan terima. Demikian judul khotbah saat ini. Kekasih Tuhan, kita masuki minggu kedua bulan keluarga. Dan dalam ibadah saat ini judulnya khotbah berani akui dan terima. Sebenarnya apa toh yang harus kita akui dan apa yang harus kita terima? Kekasih Tuhan, luka itulah yang harus kita terima dan kita akui. Kata luka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah kondisi pada tubuh kita yang mengalami cedera, pecah, lecet, dan sebagainya. Jadi kondisi itu kondisi yang menyakitkan. Dan ketika orang mendengar kata menyakitkan, itu tentu ada perasaan takut dan khawatir karena sakit. Karena sakit akan sebuah luka. Dan biasanya diobati dengan salep, minyak oles, atau bisa juga obat telan penyembuh luka. Itu kalau luka fisik. Tetapi yang kita bicarakan saat ini adalah luka batin. Luka batin adalah luka yang tidak kelihatan dan sangat terasa, bahkan menyakitkan dalam diri kita serta membebani diri kita. Dan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan melalui siapa saja, termasuk diri kita sendiri. Dan keluarga juga tidak bisa mengelak dari yang namanya luka batin. Kekasih Tuhan, bagaimana sebaiknya respon kita, tanggapan kita sebagai keluarga, bahkan sebagai keluarga Allah memberlakukan luka batin itu? Kita belajar dari keterbatasan kita belajar
bagaimana kita punya kesediaan hati untuk berdaya dan memulihkan luka. Berdaya dan memulihkan luka. Kekasih Tuhan, kita belajar dari Mazmur 32 yang kita terima tadi. Bila Mazmur 32 ini kita baca dengan penuh perasaan dan kita memposisikan diri sebagai penulis, maka ada kesan membandingkan keadaan diri dengan orang lain. Pemazmur menyatakan betapa bahagianya seseorang bila ia diampuni dan disembunyikan segala bentuk kesalahannya oleh Allah. Karena spontan, bebannya akan ringan dan lega. Kita bisa melihat dari firman Tuhan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ada kebahagiaan yang dirasakan. Namun pemazmur melihat dirinya dalam tekanan. Dan namanya tekanan tentu ada reaksi yang muncul. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana di ayat 3, selama aku berdiam diri tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ada tekanan yang dirasakan oleh pemazmur. Kekasih Tuhan, siang dan malam pemazmur merasakan pergulatan batin yang cukup berat dari pengalaman-pengalamannya. Menyatakan bahwa Allah menekannya, bahwa Allah membuat semakin berat. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sungsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dalam ayat 4. Namun kita bisa melihat selanjutnya, sudut pandang pemazmur ini masih meletakkan Allah adalah Allah yang penuh kasih. Tekanan yang diungkapkannya adalah sebagai hiperbol, sebagai sesuatu yang dilebihkan untuk menggambarkan kondisi diri yang tidak ada siapa-siapa kecuali Allah sendiri yang sudah bersedia mendengarkan semua yang dirasakan pemazmur, termasuk luka batin dalam hidupnya. Jika yang dituju adalah Allah, tentu akan dibangun pola doa kepada Allah. Pola doa yang sungguh dirasakan oleh pemazmur. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam doanya sungguh pemazmur merasakan kelegaan hati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan luka batin yang ada pada diri kita sendiri ataupun dalam keluarga kita? Ini sesuatu yang tidak bisa dilihat dan butuh pengakuan. Pengakuan ini yang tidak mudah, karena kita kadang malu, kadang kecil hati, kadang tidak mau kemudian orang lain melihat kita punya masalah. Dalam diri kita ada luka batin, atau dalam keluarga kita. Malahan ketika kita memperhadapkan dengan budaya Jawa, ya niso, jogo projo, jangan sampai orang lain tahu
yang menjadi masalah projo kita, rumah tangga kita. Namun firman Tuhan saat ini menekankan bagaimana kita ini berani mengakui dan menerima bahwa sesungguhnya diri kita, sesungguhnya keluarga kita ini ada luka batin. Dan memang tidak harus luka batin itu disiarkan ke orang-orang, tetapi pemazmur mengajak ada doa kepada Allah. Kita haturkan, kita akui dengan jujur luka-luka batin yang ada pada diri kita, luka batin yang ada di keluarga kita, supaya tidak membabrak, supaya tidak membuat langkah hidup kita, langkah keluarga kita tersendat. Jangan sampai kita menyimpan luka. Kita tahu kalau luka disimpan akan bernanah dan akan merembet kemana-mana. Tetapi saat ini kita diajak berani akui dan terima, dan tentunya kita serahkan pada Tuhan dalam doa keterbukaan, doa kepasrahan, doa mohon ampun di hadapan Tuhan. Pasti dalam proses kita akan merasakan kelegaan. Kekasih Tuhan, beranilah mengakui dan terima segenap luka batin di hadapan Tuhan. Pasti ada jalan keluar terhadap segenap luka batin pribadi saudara atau luka batin yang ada di keluarga saudara. Tuhan memberkati. Amin. Waktu teduh untuk kita. Waktu teduh cukup, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sama seperti umat Tuhan di masa lalu, dengan bersama-sama umat Tuhan pada masa kini dan masa depan, mari kita mengingat pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, segenap syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena Engkaulah Allah yang maha baik, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati diri kami, Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati gereja-Mu, Engkau berkati perjalanan hidup kami, pekerjaan kami, dan hidup kami dengan sesama kami. Terlebih Tuhan, terima kasih Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak menyembunyikan luka batin yang ada pada diri kami ataupun dalam keluarga kami. Mungkin saat ini tidak ada orang yang tahu, tidak ada keluarga lain yang tahu, tetapi luka batin itu sangat menyakitkan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk mengakui di hadapan-Mu. Kami menerima, namun kami pasrah kepada-Mu Tuhan, supaya kami sembuh dari luka batin kami. Di bulan keluarga ini Tuhan,
kami yang menjadi bagian dari keluarga kami keluarga yang menjadi bagian dari keluarga-keluarga yang lain, secara khusus sebagai bagian dari jemaat-Mu GKJ Betan. Mohon di hadapan-Mu Tuhan, sembuhkan luka-luka batin kami. Dengan demikian perjalanan hidup kami selanjutnya senantiasa di dalam kelegaan dan keyakinan bahwa Engkau memberkati kami, Engkau sungguh membuat kami sukacita. Tuhan, kami serahkan segenap aktivitas kami dalam kuasa-Mu, baik kami secara pribadi, keluarga kami, ataupun aktivitas bersama di gereja-Mu, untuk memelihara iman dan juga menjadi saksi-Mu yang hidup, secara khusus segenap agenda sehubungan dengan bulan keluarga, kami serahkan dalam kuasa-Mu. Ampuni Tuhan segenap dosa dan kesalahan kami, sempurnakanlah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita saat ini menghaturkan persembahan syukur bagi Tuhan dengan mendasari rasa syukur kita di dalam Mazmur 100 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 439 bait yang pertama, bila topan keras melanda hidupmu. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan karena kebaikan-Mu. Terpujilah Tuhan karena keagungan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas setiap berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Sukacita dan damai sejahtera senantiasa melingkupi kehidupan kami. Terlebih saat ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama, menyucikan hari Sabat-Mu, dan kami boleh menghaturkan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan setiap persembahan yang boleh kami haturkan, baik persembahan mingguan, bulanan, istimewa, terkhusus kiranya Tuhan memberkati tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ajar kami Tuhan untuk tetap memberi persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami dalam mengelola dan menggunakan persembahan ini untuk mendukung pelayanan kami di gereja-Mu. Walaupun di masa pandemi saat ini Tuhan, kiranya kami tetap bersyukur dan tidak menyurutkan kerinduan kami untuk tetap berpelayanan dan mengabarkan kabar sukacita-Mu. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada sukacita, dan di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Ajar kami Tuhan untuk tetap tunduk, taat, dan setia kepada-Mu, dan ampuni kami Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Dan saat ini pun Tuhan, kami rindu untuk berdoa seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 400, bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Kekasih Tuhan, marilah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah keluarga yang memupuk semangat untuk saling terbuka sebagai keluarga Allah. Menjadi keluarga yang setia dan saling menopang. Terpujilah Allah, kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara kasih persahabatan dalam damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita gereja bisa dilihat di grup jemaat GKJ Pedan. Saat ini marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 348, bait yang pertama, Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus.